Perkenalkan, nama saya Klis Simbol, saya dari jurusan Ilmu Politik USU. Uh, saya kira ada sedikit ya yang tidak disinggung tadi oleh abang dan kakak yang pembicara. Saya pernah mengkaji tentang kebudayaan, bahwasanya konsep hakikat tertinggi dari kebudayaan adalah moral, etika, sopan santun dan sebagainya. Dan kemudian agama, saya melihat ada titik temu antara kebudayaan dan agama hanya pada sisi itu, karena agama atau dalam konsep kekristenan hakikat terendahnya adalah etika dan sebagainya. Tetapi pada pergerakannya, perpaduan antara kebudayaan dan agama dalam konsep Kristen, contohnya seperti HKBP, HKI dan sebagainya, seringkali menunjukkan kualitas yang tidak baik. Contohnya dalam bidang pendidikan, saya telah pernah atau udah sering lah mengamati beberapa contohnya kabupaten yang berdiri contohnya dalam bidang pendidikan, contohnya sekolah HKBP, sekolah HKI, sekolah GKPI, kebanyakan tidak berkualitas gitu. Jadi saya mau bertanya kepada pembicara semuanya, apakah kita ini hanya sebagai penggerak tanpa mengedepankan kualitas gitu? Terima kasih. Terima kasih kepada Ikhlas. Untuk menjawab pertanyaannya, kami persilakan kepada Pak Tama saja, soalnya mengingat waktu kita. Terima kasih. Kepada Pak Tama kami persilakan. Ya, saya mulai dengan satu prinsip yang Paulus kasih ya. Kalau pertanyaan terakhir ya, saya tanggap pertanyaan terakhir sekarang apakah berkaitan dengan kualitas. Paulus waktu berbicara mengenai karya orang Kristen dimanapun dia ada, Paulus bilang bekerjalah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Bagi saya ini bukan hanya bicara mengenai motivasi, tetapi kalau saudara mau memberikan sesuatu untuk Tuhan, saudara itu tabu. Saya pakai istilah tabu untuk memberikan yang bukan yang terbaik. Dalam konteks ibadah misalnya, mereka harus kasih korban, orang Israel harus kasih korban, dan korban itu harus korban yang terbaik. Yang istilah sulung itu bicara mengenai benih yang pertama, benih yang terbaik, yang paling gendut dan gendut, kalau gendut agak negatif, gemuk dan seterusnya, yang paling tambun dan seterusnya. Artinya pemberian-pemberian kepada Allah adalah pemberian yang terbaik. Nah, ketika saudara dan saya masuk ke dalam ruang politik atau masuk dalam ruang publik itu harus saudara dan saya lihat sebagai ruang sakral. Itu bagian dari ibadah, sehingga kalau mengelola pendidikan, gereja melakukan mengelola pendidikan, seharusnya gereja memberikan yang terbaik kepada Allah. Itu bukan hanya urusan kalau sudah bilang yang terbaik, kita nggak ngomong kualitas lah, kira-kira begitu. Kualitas yang terbaik itulah yang harus saudara dan saya kejar. Untuk apa? Misalnya kalau gereja di Medan gitu, atau gereja di Kupang bikin sekolah, dan itu sekolah Kristen, malah itu kemungkinan besar jumlah siswanya bisa jadi yang paling banyak. Tetapi kalau yang dikejar itu adalah aspek ekonomi semata-mata, kapital ini yang dikejar oleh gereja dan orang Kristen, maka ini masalah besar di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam dunia apapun. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mengusahakan yang pertama-tama justru kualitas sebagai persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Jadi hal-hal yang lain terkait misalnya kuantitas dan katakanlah berkat yang datang kemudian bagi gereja atau orang-orang Kristen yang berjuang di bidang pendidikan, itu kan mengikuti kualitas yang saudara berikan. Tetapi kualitas harus menjadi hal yang pertama yang saudara dan saya kejar di dalam seluruh perjuangan kita di ruang publik. Makanya tadi saya bicara mengenai kapasitas. Bahkan waktu saya bilang, waktu kita menjadi seorang politisi, masuk ke dalam politik praktis, kan hal yang pertama yang menjadi kriteria ya bukan cuma spiritualitas. Spiritualitas itu ada di mana-mana. Tetapi waktu bicara mengenai politik ya kapasitas dan kualitas kita sebagai kompetensi kita sebagai seorang politisi. Sama. Kalau saudara mau aplikasikan itu di dunia pendidikan, di segala bidang yang kita masuki, ya mau tidak mau kualitas itu harus dimasukkan. Dan kalau bicara mengenai perjumpaan antara budaya dan agama, ya tentu saja dua ini berjumpa di dalam apa yang disebut sebagai sistem nilai. Tetapi karena kita adalah orang Kristen, saudara dan saya tidak bisa semata-mata hanya kemudian mengandalkan nilai-nilai budaya di dalam pendidikan yang dijalankan oleh orang Kristen. Saudara harus mengandalkan yang pertama, tadi Pak Vincent sempat singgung itu mengenai sistem nilai kita adalah Alkitab sebagai sistem nilai yang utama. Saya juga ada menulis mengenai kekristenan dan kebudayaan, bahkan terakhir karena saya bergeser dari filsafat politik ke filsafat budaya, maka yang paling banyak muncul akhir-akhir ini ya relasi antara kekristenan dengan kebudayaan. Betul, itu berkaitan dengan sistem nilai, tetapi
ketika dua sistem nilai berjumpa, biasanya ada kompetisi. Siapa yang sistem nilai yang mana yang saudara mau gunakan? Itu saudara mungkin bisa lihat Richard Niebuhr punya tulisan atau D.A. Carson punya tulisan mengenai kekristenan dan kebudayaan. Ada perjumpaan antara sistem nilai, tapi saudara harus memilih pada akhirnya satu di antara dua sebagai alat ukur, alat uji, sebagai parameter untuk menguji segala sesuatu. Dan seharusnya kalau kita orang Kristen, yaitu Alkitab. Dan salah satu alat ukur bagi kualitas pendidikan Kristen atau kualitas kehidupan Kristen itu adalah sistem nilai yang saudara gunakan, worldview yang kemudian terbentuk dari sistem nilai yang kita pegang. Dan mau tidak mau sebagai orang Kristen, worldview kita Kristen, itu berarti sistem nilai yang kita gunakan di dalam seluruh dimensi kehidupan kita mestinya Kristen. Jadi kualitas berkaitan dengan pemberian terbaik, tapi juga sangat berkaitan dengan sistem nilai. Dan itu penting ketika saudara mempertemukan sistem nilai dalam kekristenan dengan kebudayaan dan menguji dengan baik sebelum memilih dan menerapkan. Saya tidak bilang buang kebudayaan, yang saya bilang adalah uji kebudayaan dengan sistem nilai yang disediakan Allah di dalam Alkitab bagi saudara dan saya. Terima kasih.